Selamat pagi, siang, dan malam Pak Wasino. Perkenalkan nama saya Wilson Aristo Budianto dengan NIM 825240088. Perkenalkan nama saya Raden Krisna Satrio dengan NIM 825240075. Dan sekarang kami satu kelompok akan menjelaskan conceptual design, logical design, serta physical design Appendix B1 dan Appendix B3 oleh Raden. Dan dimulai dari saya dulu. Dimana kita mengidentify entity types dulu. Pertama, entitas students itu deskripsinya berisi data mahasiswa yang sedang menyewa kamar atau sedang dalam daftar tunggu. License-nya atau nama lainnya itu mahasiswa. Akhirnya mahasiswa yang tinggal di akomodasi tercatat dalam sistem baik yang sudah ditempatkan maupun yang masih menunggu. Untuk entitas kedua ada halls berisi data asrama mahasiswa yang dikelola oleh kantor akomodasi. License-nya ada asrama. Akhirnya tersedia beberapa hall yang menyediakan kamar tunggal bagi mahasiswa. Lalu ada entitas student flat. Itu deskripsinya berisi data flat mahasiswa yang digunakan sebagai tempat tinggal berkelompok. Lalu license-nya ada flat mahasiswa. Akhirnya itu flat mahasiswa disediakan dengan kapasitas 3 sampai 5 kamar tunggal dalam satu unit. Lalu ada entitas room berisi data kamar yang tersedia di setiap hall atau flat mahasiswa. License-nya itu ada kamar. Akhirnya semua kamar baik di hall maupun flat memiliki nomor tempat dan tarif sewa bulanan. Lalu ada entitas leases, itu berisi data perjanjian sewa antara mahasiswa dan kantor akomodasi. License ada sewa. Akhirnya mahasiswa menyewa kamar melalui perjanjian sewa resmi yang mencantumkan durasi dan detail kamar. Lalu ada entitas invoices yang berisi data tagihan pembayaran sewa mahasiswa per semester. Itu license tagihan dan occurrence invoice diterbitkan setiap semester berdasarkan perjanjian sewa dan mencakup rincian pembayaran. Lalu ada entitas accommodation staff berisi data staf kantor akomodasi termasuk dosen pembimbing mahasiswa, lisensi staf akomodasi, dan occurrence staf akomodasi mencakup manajer hall dan staf administratif yang mengelola operasional dan layanan akomodasi. Lalu entitas selanjutnya ada course yaitu berisi data semua pelajaran yang dijalani oleh mahasiswa di universitas, lisensi mata kuliah, occurrence setiap mahasiswa hanya terdaftar pada satu mata kuliah yang dijalani oleh universitas. Lalu yang terakhir ada next of kin, berarti berisi data orang terdekat mahasiswa yang bisa dihubungi jika diperlukan, lisensi kontak darurat, occurence data kerabat terdekat mahasiswa disimpan untuk keperluan darurat dan kontak penting. Dan ini adalah IRD kami untuk appendix B1. Yard ini memiliki multiplicity dan relationship dengan entitas lainnya dan akan dijelaskan sebagai berikut. Student to list. Setiap student bisa tidak memiliki atau memiliki banyak list. Course to student. Setiap course diambil oleh banyak student. Student to next of kin. Setiap student bisa tidak memiliki atau satu next of kin. Leases to invoices. Setiap leases wajib menghasilkan satu invoices. Room to leases. Setiap room wajib disewa melalui satu atau banyak leases. Accommodation staff to student. Setiap staff wajib menasihati nol atau banyak student. Accommodation staff to halls. Setiap staff wajib mengelola nol atau banyak halls. Accommodation staff to student flat. Setiap staff wajib menginspeksi nol atau banyak student flat. Halls to room. Setiap halls wajib memiliki satu atau lebih room. Student flat to room. Setiap student flat wajib memiliki satu atau lebih room. Lalu kita akan mengidentify dan associate atribut yang ada pada entitas atau relationship berikut. Lalu untuk student atributnya ada matriculation number, name, address, date of birth, sex, kategori, nationality, smoker, special needs, comments, current status. Untuk halls itu ada hall name, address, tab no, hall manager ID. Student flat ada flat no, address, bed available. Room ada place number, room number, monthly rent. Leases ada leases number, duration lease, lease in, lease out. Invoices ada invoices number. Kayaknya salah deh. Matriculation no aja ngomongnya deh, jangan number. Untuk students, atributnya ada matriculation no, name, address, DOB, sex, kategori, nationality, smoker, special needs, comments, current status. Halls ada hall name, address, tab no, hall manager ID. Student flat ada flat no, address, bed available. Room ada place no, room no, monthly rent. Leases ada lease no, duration lease, lease in, lease out. Invoices ada invoice no, semester, invoice date, payment due, payment method, first reminder date, second reminder date. Accommodation staff ada staff no, name, address, DOB, sex, position, location. Course ada course number, course title, course leader, tab number, tab no, room no, debt name. Next of kin ada name, relationship, address, tab no. Lalu muncul relationship baru itu ada inspection, yang atributnya adalah member staff, inspection date, condition, sama comments. Jadi ini adalah IRD kami, dan ini adalah IR kita. Untuk mengasumsi accommodation staff, entitas accommodation staff sebagai superclass memiliki subclass yaitu advisor dan hall manager. Setiap advisor memiliki atribut spesifik yaitu debt name, tab number, dan room number yang berkaitan dengan tugas mereka dalam membimbing dan memantau mahasiswa. Sebaliknya, hall manager memiliki atribut spesifik yaitu office no dan office hours untuk mendukung fungsi mereka dalam mengelola operasional harian asrama. Lalu untuk asumsi advisor, advisor bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa, mengatur pertemuan rutin dan memastikan kebutuhan akademik mahasiswa terpenuhi. Mereka memiliki atribut debt name yang menunjukkan jurusan tempat mereka bekerja. Tab no untuk komunikasi langsung serta room no sebagai ruangan kerja mereka. Untuk asumsi hall manager bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan operasional asrama berjalan lancar. Mereka memiliki atribut office no untuk menunjukkan ruangan kerja khusus di asrama, serta office hours yang menentukan jam kerja mereka. Mereka juga memimpin pengaturan kegiatan harian dan keamanan asrama. Pada IRD atau IR kami buat sudah tidak ada redundant relationship. Lalu untuk logical database design ya. Pertama ada strong entity types. Entity typesnya itu ada next of kin.
Dalam relasi one to many, foreign key terbentuk di sisi many karena setiap entitas di sisi many harus merujuk ke satu entitas di sisi one. Oleh karena itu, foreign key disimpan di table yang berada di sisi many untuk menjaga hubungan antar data. Untuk one-to-one binary relationships, itu ada mandatory participation di kedua sisi relationship. Ada pertama, resource generate invoices. Lalu untuk mandatory participation di satu sisi, itu ada students has next of kin. Lalu untuk optional participations di dua sisi itu nggak ada. Lalu untuk one-to-one recursive relationship itu nggak ada. Lalu untuk superclass atau subclass relationships, pertama superclassnya ada accommodation staff, subclassnya ada hall manager, administrative assistant, cleaner, advisor. Lalu untuk many-to-many binary relationships, itu ada accommodation staff, inspect student flat, dan terjadilah sebuah entitas baru dari many-to-many yaitu bernama inspection. Pada langkah 26 kami menyatukan semua relasi lokal menjadi global, sehingga terjadi global model logical steps ini. Lalu untuk bab terakhir itu physical, itu ada B1, itu ada creatable, itu membuat struktur fisik database sesuai IRD, lengkap dengan primary key, foreign key, dan tipe data, contoh student, course, leases, room, advisor, dan sebagainya. Untuk hal B2, itu ada insert data, mengisi data awal untuk pengujian sistem. Contohnya 3 mahasiswa ada Wilson, Raden, Teresia, staff, ruangan, flat, dan invoice. Lalu untuk B3 itu ada CRUD, itu add new student, procedure untuk tambah mahasiswa baru, status default sama dengan waiting. Untuk cek student statusnya, function untuk cek status mahasiswa berdasarkan name. Untuk procedure update student address, ini ada procedure update alamat mahasiswa plus commit atau rollback. Lalu ada trigger lock delete student, itu trigger simpan data mahasiswa ke lock sebelum dihapus. Lalu ada B4 itu delete mahasiswa, itu untuk menghapus mahasiswa beserta data terkait di next of kin, invoices, leases, trigger otomatis mencatat ke log delete student. Lalu untuk B5 ada query transaksi, itu A untuk menampilkan nama dan nomor telepon hall manager untuk setiap hall residence. Untuk B menampilkan nama lengkap dan NIM mahasiswa beserta detail kontak sewa atau list yang dimiliki. Untuk C menampilkan data kontrak list yang memiliki tagihan untuk semester musim panas atau sama. Yang D itu menghitung total uang sewa yang dibayar oleh seorang mahasiswa berdasarkan durasi dan harga sewa kamar. Dan E menampilkan daftar mahasiswa yang belum membayar invoice sebelum tanggal tertentu, misalnya sebelum 15 Juni 2025. Untuk F menampilkan hasil inspeksi flat dengan kondisi ruangan tidak memuaskan atau unsatisfactory. Untuk G menampilkan nama mahasiswa, NIM, nomor kamar, room nu, dan nomor tempat Lesno untuk mahasiswa yang tinggal di hall room. Menampilkan daftar mahasiswa yang masih dalam waiting list, yaitu memiliki status belum ditempatkan waiting. Untuk M menghitung jumlah mahasiswa untuk setiap kategori, contoh ungrade. Dan untuk J menampilkan daftar mahasiswa yang belum mengisi data next of kin. Untuk K menampilkan nama dan nomor telepon advisor dari seorang mahasiswa tertentu berdasarkan kos yang relevan. Untuk L menampilkan sewa bulanan minimum maksimum dan rata-rata dari kamar di hall of residence. Untuk M menghitung jumlah tempat tidur yang tersedia di hall. Untuk N menampilkan data staf akomodasi yang berusia lebih dari 60 tahun. Oke, pada pembahasan kedua ini kami akan membahas studi kasus dari Wellminsden Hospital, itu pada appendix B3 setelah kita membahas appendix B1 tadi. Oke, pada bab 1 yaitu conceptual database design, yaitu entity types, yaitu untuk entitasnya sini ada 14, yaitu adalah ward, kedua adalah bed, yang ketiga adalah patient, nervous kind, selanjutnya adalah local doctor, selanjutnya adalah appointment atau enggak janji pasien, selanjutnya adalah outpatient, selanjutnya adalah inpatient, adalah staff, selanjutnya adalah item supply, selanjutnya adalah supplier, selanjutnya adalah pharmaceutical, selanjutnya adalah ward requisition, menyimpan informasi permintaan barang oleh ward, yang terakhir adalah patient medication. Nah, oke, selanjutnya ada di identity relationship types, ini ada IRD kita. Untuk relasinya adalah patient ke next of kin, yaitu setiap patient bisa atau tidak memiliki next of kin. Yang kedua adalah patient pharmaceutical, setiap patient bisa mengambil satu atau mengambil banyak pharmaceutical. Yang ketiga adalah patient outpatient, seorang patient bisa tidak menjadi outpatient. Yang keempat adalah patient inpatient, seorang patient bisa tidak menjadi inpatient. Lalu patient ke appointment, seorang patient wajib memiliki janji ketemu atau bisa banyak. Selanjutnya adalah patient ke local doctor, seorang patient bisa memiliki local doctor. Selanjutnya adalah inpatient ke bed, setiap inpatient menempati satu bed. Selanjutnya adalah ward, selanjutnya adalah staff ke ward, setiap staff bisa nol atau bekerja di satu atau banyak ward. Selanjutnya adalah staff ke appointment, seorang staff wajib memiliki janji ketemu atau bisa banyak. Selanjutnya adalah staff award requisition, staff bisa nol atau meminta satu banyak award requisition. Selanjutnya adalah staff ke qualification, setiap staff wajib memiliki satu qualification. Selanjutnya adalah staff ke work experience, setiap staff memiliki satu work experience. Selanjutnya adalah ward ke bed, setiap ward memiliki banyak bed. Selanjutnya adalah ward ke ward requisition, setiap ward dapat memiliki satu atau banyak ward requisition. Selanjutnya adalah ward requisition ke pharmaceutical, setiap ward requisition bisa meminta banyak pharmaceutical. Selanjutnya adalah ward requisition ke item supply, setiap ward requisition bisa memesan banyak item supply. Selanjutnya ada supplier pharmaceutical, setiap pharmaceutical disuplai oleh satu supplier. Selanjutnya yang terakhir adalah supplier ke item supply, yaitu setiap item supply disuplai oleh satu supplier. Yang selanjutnya adalah pada satu titik entity and associated attribute with entity or relationship type. Di sini kita menjelaskan atributnya ada apa aja, yaitu pada entitas ward itu adalah ward name, location, total bed, dan total. Pada bed itu adalah bed no, pada staff itu staff no, staff name, yaitu kompositnya adalah F name, name, full address, telepon no, sex name, position, core salary, salary scale, yaitu ada workhorse, status salary pen. Pada qualification yaitu key date, key type, key institution. Pada work expression itu ada organisasi name, position, start date, sama finish date. Pada patient itu patient no, patient name, address, no, sex, material status, date register. Pada next of kin itu ada name, relationship, address, dan top. Pada local doctor, clinic no, full name, address, top. Pada appointment no, date appointment, time appointment, examination, room, result. Pharmaceutical itu adalah drug name, description, dosage, drug method, quantity stock, record level, dan cost per unit. Pada ward requisition adalah ward rec no, date order, date receive, dan receipt by. Pada supplier, subno, subname, address, top no, fax no.
Pada outpatient yaitu outpatient time, outpatient death, dan pada inpatient yaitu adalah death waiting, expiration stay, death last, death leave, dan death leave. Yang terakhir adalah item supply yaitu item no, item name, description, quantity stock, record level, supplies, dan cost per unit. Itu di sini juga ada sebuah entitas baru terjadi antara many to many yaitu antara relation, yaitu adalah patient medication yaitu unit per day, start date, finish date. Selanjutnya adalah shift rotation yaitu ada date dan shift. Primary request dan supplies request itu ada quantity dan unit. Oke. Selanjutnya ini ada entity name, attribute, description, dan data type like null dan juga multi value. BTW Den. Nah, Kalau aku nggak jawab panggil aja ya. Yang kenceng. oke. Pada satu titik lima kita mengidentifikasi mencari kandidat key dan primary key attribute. Oke. Di sini untuk patient, kandidat key-nya ada patient no, primary key-nya ada patient. Untuk untuk knock, yaitu kandidat dan primary key-nya tidak ada, dan alternatifnya tidak ada. Untuk lokal dokter, kandidat key-nya ada clinic no, primary key-nya ada clinic no. Untuk appointment yaitu adalah kandidat key appointment no, primary key-nya adalah appointment no. Untuk outpatient adalah kandidat key-nya appointment time. Untuk inpatient yaitu adalah kandidat key-nya patient no. Untuk port adalah kandidat key-nya ward no, dan primary key-nya adalah ward no. Untuk staff adalah kandidat key-nya staff no, primary key-nya staff no. Untuk qualification adalah kandidat key-nya qualification debt, dan primary key-nya tidak ada, alternatifnya juga tidak ada. Untuk work experience yaitu adalah kandidat key-nya adalah organisasi name dan star debt, primary key-nya tidak ada. Untuk supplier, kandidat key-nya supplier no, dan primary key-nya supplier no, alternatifnya tidak ada. Untuk item supply, kandidat key-nya item no, dan primary key-nya item no. Untuk pharmaceutical adalah kandidat key-nya drug no, primary key-nya drug no. Untuk requisition, kandidat key-nya ada work no, dan primary key-nya ada work no. Oke, pada 1.6 ini adalah model ERT kita. Itu di sini kita membuat asumsi yaitu bahwa entitas staff merupakan superkelas yang memiliki 9 subkelas, yaitu adalah medical director, personal officer, chance nurse, senior nurse, junior nurse, dokter, dan auxiliary, konsultan, dan spesialis. Pembagian ini dibuatkan berdasarkan perbedaan tanggung jawab dan atribut khusus masing-masing peran. Setiap staff hanya dapat memiliki satu posisi spesifik disjoin, dan semua staff wajib memiliki satu peran yang tersebut total. Pada asumsi pasien, yaitu kita juga bagi dari subkelas, yaitu subkelasnya adalah inpatient dan outpatient. Karena kita harus memilih salah satu dari dua jenis ini, dan tergantung pada bentuk lainnya yang diterima rumah sakit. Oke. Untuk asumsi komposisi, yaitu inpatient ke bed, yaitu bed hanya digunakan oleh saat pasien rawat inap sedang berada di. Selanjutnya adalah ward to bed, bed tidak berdiri sendiri tanpa ward inapnya. Selanjutnya adalah appointment hanya melibatkan surplus konsultan. Jadi dalam studi kasus Well Mendes Hospital dijelaskan bahwa penanggung jawab utama terhadap kegiatan jadi temu adalah konsultan saja, jadi bukan semua jenis staff. Selanjutnya adalah ward requisition, hanya ditangani oleh subkelas yang bernama chance nurse. Berdasarkan fungsi, bahwa yang bertanggung jawab pengajuan ward requisition adalah chance nurse saja. Oke, ini adalah validate local conceptual model against user transaction ya. Ini transaksi query kita yang sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah pada bab 2 itu adalah logical database design, yaitu di 2.1 adalah revelation for logical data model. Yaitu pada pertama strong entity-nya yaitu adalah ward, dan primary care ward no, bed, dan primary care bed no, dan staff, dengan primary care staff no, patient, primary care patient no, local doctor, primary care clinic no, appointment, primary care appointment no, item supplies, primary care item no, pharmaceutical, primary care drug no, requisition, primary care ward rec no, supplier, primary care sub no. Selanjutnya adalah work entity ini yang tidak ada primary key, yaitu adalah qualification, work experience, dan next of kin. Oke. Pada selanjutnya adalah one to many binary relationship types, yaitu dalam relasi one to many, foreign key itu terbentuk dari sisi many, karena setiap entitas harus berada di many. Jadi many ada di sebelah kanan, yaitu batch, dan one-nya ada di ward untuk semuanya. Ward include batch, patient attended appointment, consultant event appointment, local doctor working patient, ward fulfill ward requisition, chance nurse max ward requisition, supplier provide pharmaceutical, supplier supplies, item supply. Oke, selanjutnya adalah one to one binary relationship types. Itu pada yang pertama adalah mandatory participation kedua sisi, one to one relationship. Yaitu ada pertama adalah inpatient FBAT. Pada inpatient, bed no dijadikan foreign key. Selanjutnya adalah staff process qualification. Pada qualification, staff now-nya dijadikan menjadi foreign key. Pada staff on work experience, begitu juga foreign key-nya staff now berada di work experience. Selanjutnya adalah mandatory participation on one side, one to one relationship, yaitu adalah patient has next of kin. Oke. Pada optional participation tidak ada, dan one to one recursivenya tidak ada juga. Untuk superclass dan subclass, junior nurse, dokter pada superclass dan subclass, yaitu superclassnya staff, subclassnya fisioterapi, konsultan, senior nurse, junior nurse, dokter auxiliaris, chance nurse, personal officer, dan medical director. Participation content-nya adalah optional or. Oke, karena yang tadi saya jelaskan subclass ini, foreign key-nya itu ke semuanya foreign key dan primary key adalah staff, no? Karena merupakan bagian dari staff. Oke, selanjutnya superclassnya itu adalah patient, subclassnya adalah outpatient dan inpatient. Participation constraint-nya yaitu mandatory dan or. Pada many to many binary relationship types, itu patient text pharmaceutical, dan ini terbentuklah menjadi patient medication, entitas baru dari many to many. Yaitu many to many binary relationship types, yaitu patient text pharmaceutical, dan many to many ini terbentuklah entitas baru yang bernama patient medication. Selanjutnya start working ward, terbentuklah shift rotation. Ward requisition, request pharmaceutical, dan terbentuklah pharma request. Dan selanjutnya ward requisition, request pharmaceutical, terbentuklah pharma request. Selanjutnya ward requisition, order item supply, terbentuklah supply request. Oke, pada complex relationship types tidak ada, multi value tidak ada, dan untuk validate relationship testing normalization tidak perlu dilakukan. Pada validation relationship transaction tidak perlu dikerjakan juga. Selanjutnya pada check integrity constraint, yaitu pada patient, primary care patient no, dan foreign care clinic no. Pada appointment yaitu primary care-nya appointment no, foreign care ada staff no, dan juga patient no. Pada next of kin ada primary care adalah FNM element patient no, bisa juga patient no, foreign care juga patient no. Pada outpatient adalah patient, primary care patient no, foreign care patient no. Pada inpatient, primary care patient no, foreign care juga bisa patient no, dan juga bed no. Pada qualification, primary care staff no, dan juga foreign care staff no. Begitu juga dengan work experience, pada bed, primary care bed no, foreign care juga work no. Pada ward requisition, primary care ward track no, foreign care staff no, dan work no. Untuk pharmaceutical, primary care drug no, foreign care sub no.
Untuk item supply, primary key item no, foreign key-nya sub no. Dan untuk pharmaceutical request, primary key-nya war flag no dan drag no. Dan juga foreign key-nya war flag no dan juga drag no. Begitu juga dengan supply request, primary key-nya war flag no dan juga item no. Foreign key-nya itu adalah war flag no dan juga item no. Pada langkah 26, kami telah menyatukan semua relasi lokal menjadi global logical model, menghasilkan struktur database yang siap diimplementasikan. Demikian presentasi kami mengenai tahap perancangan database, baik appendix B1 dan juga B3, dimulai dari identifikasi entitas dan relasi hingga proses derivasi relasi dan validasi model logikal. Kami telah memastikan bahwa seluruh entitas, atribut hubungan hingga integrated constraint telah dirancang sesuai dengan kebutuhan sistem dan transaksi pengguna. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait perancangan database dari konseptual, logikal, dan juga fisikal, semua struktur sesuai entitas. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Raden Krisna Satrio, Saya Wilson Budianto. mohon pamit undur diri. Terima kasih.